Salam Rahayu, salam budaya. Sehat dan selalu dan sukses buat kita semuanya ya teman-teman ya. Berjumpa lagi bersama saya Aris Pranoto di channel Omah Keris Gerobokan ya teman-teman ya. Channel edukasi dan pemerhati Tosanaji agar para pecinta Tosanaji dan pemerhati budaya Tosanaji bisa lebih mencintai dan mengenal budayanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview untuk keris Pasupati teman-teman. Dimana keris Pasupati itu adalah keris salah satu 3 dari keris dasar yang diciptakan awal menurut kitab Pratelan Duwung yang dibuat oleh pujangga besar pada waktu itu Raden Ronggo Warsito. Itu ada keris, dapur keris yang dibuat itu ada 3. Yang pertama Pasupati, yang kedua adalah keris larang atap, dan yang ketiga Jundrik teman-teman. Kenapa bisa keris itu yang dibuat ya teman-teman, itu ada arti dan ada filosofinya. Karena untuk keris lurus itu memiliki arti murni, tulus, dan ikhlas, dan sederhana lah, intinya seperti itu teman-teman ya. Dan istilah kerennya zaman sekarang itu kalau orang itu orang lugu ya teman-teman ya. Tapi dalam sumber lain diceritakan keris lurus itu sebagai simbol naga bertapa, meditasi, dan semua itu wallahu alam ya teman-teman ya. Karena di sini kita forumnya belajar, saya sampaikan yang penting saya tidak menyinggung satu sama yang lainnya. Karena yang saya omongkan itu ada dasarnya, ada patoknya, dan saya tidak waton ngomong ya teman-teman ya. Tapi dalam kegiatan masyarakat lain sebagai konsep spiritualis tertua yaitu gunung ya, gunung teman-teman. Gunung atau gunungan itu dulu juga dipuja, istilahnya dikeramatkan oleh masyarakat Jawa pada umumnya. Sampai sekarang pun masih ada itu di Tengger yang masih memberi persembahan. Kalau saya lebih mengilhami itu sebagai penghormatan kepada alam ya teman-teman, penghormatan kepada alam agar alam itu memberikan juga yang terbaik untuk kita. Dan dalam kesempatan ini saya akan membahas keris Pasupati yang sudah saya sampaikan di depan tadi sebagai simbol perjuangan, kepemimpinan, dan kesetiaan teman-teman ya. Kalau kita merujuknya pada pada cerita pewayangan, dapur Pasupati itu bukan keris teman-teman, melainkan mata tombak ya, mata tombak Pasupati yang itu adalah senjata andalannya Arjuna ya teman-teman ya. Sebagai simbol perjuangan di dalam cerita pewayangan. Dan tapi untuk untuk kesempatan ini saya tidak akan bercerita di pewayangan, tapi saya akan bercerita sebagai filosofi keris dan asal kata keris Pasupati ya teman-teman ya. Keris Pasupati itu berasal dari 2 kata. Pasu itu artinya hewan, pati itu mematikan. Jadi maksudnya dan tujuannya dibuat keris Pasupati itu bahwa sang pemilik atau sang pemimpin itu harus bisa mematikan sifat binatang atau sifat hewan yang ada pada diri manusia tersebut. Jadi sehingga akan tercipta tatanan masyarakat yang aman, tertib, sejahtera. Karena apa? Pemimpinnya itu tidak memiliki hawa nafsu binatang. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan untuk keris sendiri, Pasupati sendiri yang saya review itu, ini menggunakan sandangan langgam Solo, Surakarta dengan handle sarwa keplayu ya teman-teman ya, khasnya Solo. Untuk kerisnya ini lumayan besar teman-teman. Ini lumayan besar dengan bilah lebar 3 cm lebih, 3,5 lah katakanlah itu. Ini untuk panjangnya juga lebih panjang dari keris normal ya, dan di dalam perkerisan itu disebut keris corok. Dan keris Pasupati sendiri itu memiliki ricikan kembang kacangnya pogok teman-teman. Kembang kacangnya pogok, lambi gajah ada. Terus untuk sogaan 2, bukan 1 ya teman, ini sogannya 2, memiliki greneng, odo-odo. Normalnya keris kalau punya odo-odo itu berarti dia geligir sapi teman-teman. Ini ada geligir sapi, cuma dia ketutupan dengan pamor. Jadi nanti kita zoom biar lebih kelihatan tatanan pamor dan bentuknya ya teman-teman ya. Ini juga geligir sapi ulak-walik.
Ini pamornya full sebenarnya teman-teman. Nanti kita zoom biar kelihatan ya. Ini kalau untuk tangguh, ini untuk teman-teman perkrisan, ini keris ini di Tangguh Banten, tapi kalau untuk saya pribadi, saya lebih ke Cirebon era Sultan Agung teman-teman, karena ini pamornya seperti ini pamornya pamor tatanan era Sultan Agung teman-teman. Tapi kalau keris Sultan Agung modelnya tidak seperti ini. Dia nggak mungkin besar seperti ini, dia agak kecil biasanya teman-teman. Bilahnya ini terlalu besar kalau dimasukkan ke Sultan Agung ya teman-teman. Terus panjangnya itu juga di atas keris rata-rata. Ini hampir 40 cm teman-teman ya. Ini biar kelihatan, ini sogoknya 2 ya. Nanti kalau misalnya ini dengan rijak seperti ini, sogoknya 1 itu bukan pasopati, nanti beda lagi teman-teman ya. Ya, tapi nanti beda lagi kalau seandainya sudah memiliki sogaan rangkau seperti ini, tapi ini ada kembang kacang melengkung, itu bukan pasopati. Pasopati itu kembang kacangnya harus pogok. Ya, istilahnya mirip seperti Garuda yang ada seperti pada rijikannya Megantoro, itu juga kembang kacangnya pogok teman-teman ya. Ini untuk kerisnya saya zoomkan buat teman-teman ya. Ini kelihatan tatanan pamornya. Ini bilahnya lebar ya teman ya, 3,5 cm lebih. Untuk gambar yang tadi itu saya zoom teman-teman, kalau ini normal. Terima kasih ya teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berguna buat teman-teman pecinta dan pemerhati Tosan Aji. Cukup sekian, terima kasih dan mohon dukungannya. Sukses selalu buat Tosan Aji. Rahayu, salam budaya.